ras mejuah-juah manbanta krina, terkhususnya seluruh permata GBKP dimanapun kamu berada. Biarlah cinta kasih Tuhan yang senantiasa menguatkan kita dalam setiap hari lepas hari yang boleh kita lewati. Kita ada sampai hari ini pun semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bertemu lagi pada saat ini, kita akan membahas tentang bahan PA Permata tanggal 18 Juni sampai 24 Juni, yakni dengan tema perukuran si jore. Sebelum kita membahas tentang tema ini, ada baiknya kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus untuk membantu kita, mengajari kita dapat memahami tentang bahan yang boleh kita pelajari hari ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan baik dan selalu baik. Kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu sangat berterima kasih, terkhususnya anak-anak Permata GBKP. Kami menyadari cinta kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir atas kami. Tuhan, pada saat ini kami bertemu lagi untuk membahas bahan PA Permata kami di minggu ini tanggal 18 Juni sampai 24 Juni 2023. Tuhan memberkati kami, langkah kaki kami sampai hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, sehingga apapun yang boleh kami bahas pada hari ini, kiranya dapat bertumbuh berbuah di hati kami, dan hidup kami pun semakin berkenan di hadapan Tuhan, selaku Permata GBKP, permata gereja, penerus gereja di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengurapi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman Permata, kita benar-benar bersuka cita boleh bertemu, membahas bahan PA Permata kita pada minggu ini, yakni dari tanggal 18 Juni sampai 24 Juni. Tema kita pada minggu ini yakni perukuran si jore yang diambil dari 1 Korinti 15 ayat 33 sampai 34. Begini firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Teman-teman Permata, kita menyadari bahwa hidup kita ini sudah sangat diberkati. Kenapa kita bilang begitu? Hari lepas hari boleh kita lewati dengan penuh sukacita. Dalam kehidupan kita ini, kita harus memahami dan kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, otomatis kita akan selalu bertemu, bergantung, memerlukan orang lain. Itu yang menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah makhluk sosial. Kita juga boleh memahami dalam hidup kita ini, kita berjumpa dengan banyak orang. Kita berjumpa dengan berbagai macam pola pikir, berbagai macam latar belakang, baik itu dari segi pendidikan, baik itu dari segi sosial, bahkan agama, budaya. Tetapi kita harus menunjukkan identitas kita. Identitas yang pertama yang ada dalam diri seorang permata adalah percaya kepada Tuhan. Identitas orang percaya, orang Kristen. Jadi, kalau kita memahami dari 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34, ini salah satu peringatan ataupun nasihat teguran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korinti. Boleh kita katakan yang pada saat ini, jemaat Korinti ini adalah boleh dikatakan sebagai tempat, wilayah, kota yang maju. Sudah bisa dikatakan sentral ataupun pusat. Banyak orang yang berada di tempat itu.
tidak lagi hanya dari satu suku saja atau suatu agama saja, tetapi banyak sekali perpulungan ataupun orang-orang yang ada di Korinti ini. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Korinti supaya jangan sampai tidak memahami identitas dirinya. Satu peringatan terhadap bahaya bergaul ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena jikalau kita lihat sekarang sistem pergaulan, jikalau kita berteman dengan orang bijak, maka kita pun pasti akan bijak. Tetapi jikalau kita berteman dengan orang bebal, maka kita pun akan bebal juga. Kita akan menjadi orang yang malang. Itu boleh kita lihat dari Amsal 13 ayat 20. Jadi dari bahan ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korinti supaya menghentikan dosa-dosa yang menggugah mereka untuk menjalani kehidupan yang tidak suci. Yang terbaik untuk dilakukan dalam menjalankan kebenaran adalah berhenti berbuat dosa. Berarti ketika kita berhenti berbuat dosa, kita ada satu fokus, yakni fokus mengarahkan diri terhadap kegiatan ibadah. Perpulungan Korinti banyak yang sudah meragukan tentang kebangkitan Yesus. Jadi si Rasul Paulus ini semakin mengingatkan kepada orang-orang Korinti bahwa kebangkitan itu benar adanya. Kebangkitan itu bukan hal yang direkayasa, tetapi kebangkitan itu benar-benar nyata untuk menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar karya penyelamatan Allah kepada manusia. Jadi boleh kita pahami teman-teman Permata, ini sebenarnya teguran yang tajam kepada kita semuanya. Kalau dari ayat yang terakhir, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sebenarnya, jikalau dengan kemajuan teknologi sekarang, tidak ada lagi orang yang tidak menganut agama. Jadi agama Kristen pun sudah banyak penganutnya. Tetapi boleh kita katakan, banyak orang yang mengaku Kristen tapi tidak memahami sebenarnya dia itu orang Kristen. Mereka tidak mengenal Allah. Karena apa? Ya kemalasan mereka sendiri. Meremehkan bahwa persekutuanku ini yang membuat aku semakin mengenal Allah. Jadi sekarang ini banyak sekali kemajuan zaman yang mengubah ataupun menggeser identitas kita selaku orang percaya. Terkhususnya anak-anak Permata. Banyak sekali anak Permata GBKP yang tidak memahami dirinya adalah permata yang harusnya menjaga sinarnya. Dari bahan ini kita berkesinambungan tentang HANI, Hari Anti Narkotika Internasional, tepatnya jatuh pada tanggal 26 Juni. Harus kita pahami teman-teman, pergaulan kita ini menentukan siapa kita sebenarnya, identitas apa yang boleh kita bawa. Jikalau di dalam perkembangan zaman sekarang, kalau kita tidak lagi menjaga identitas kita sebagai orang percaya, maka matilah identitas kita itu. Matilah identitas kita selaku orang yang percaya. Matilah identitas bahwa Roh Kudus itu sudah benar-benar hadir dalam diri kita. Tuhan itu sudah benar-benar mati, bangkit, naik ke surga bagi kita. Jadi dengan kemajuan zaman, apalagi di tempat-tempat kota metropolitan yang sudah istilahnya lebih berkembang daripada desa-desa, banyak orang ataupun muda-mudi sekarang tidak lagi mampu menjaga dirinya dari perkembangan zaman. Kita boleh berteman dengan siapapun. Kita boleh berteman dengan orang yang bermain judi. Kita boleh berteman dengan orang yang pemain narkoba. Kita boleh berteman dengan orang yang istilahnya tidak memahami dirinya ini harus berubah ke arah yang lebih baik. Tapi ingat, kita tidak boleh terkontaminasi dengan sikap dan perilaku mereka. Bahkan jauh lebih baik jikalau kita mampu mengingatkan mereka supaya beralih ke jalan yang benar. Itu adalah salah satu sikap yang paling baik yang ditunjukkan anak-anak Permata. Jadi teman-teman Permata, dari bahan ini, perukuran Sijore, kita tidak boleh seperti istilah orang Karo, sanggar uruk-uruk. Apa itu sanggar uruk-uruk? Jikalau angin kita dibawa ke A, angin
berhembus ke A, kita seperti A, berhembus ke B, seperti ke B. Kita tidak punya ketetapan, kita tidak punya ketegasan terhadap diri sendiri. Jadi mulai hari ini, kita harus membangun identitas kita. Oh, aku permata yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ini adalah orang percaya yang sudah luar biasa diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita pun harus membangun jati diri kita supaya jangan runtuh dengan kemajuan zaman ini. Supaya jangan runtuh hanya dengan perkembangan zaman sehingga kita tidak lagi mengenal Tuhan kita, tidak lagi mengenal peribadahan kita, tidak lagi mengenal sistem gereja kita. Jadi teman-teman, dari bahan ini semakin mengingatkan kita, bolehlah kita melakukan aksi. Jikalau dari bahan kita ini tentang perkunjungan ke panti rehabilitasi, boleh kita menjaga terlebih dahulu dalam diri kita supaya kita tidak jatuh ke dosa yang demikian dengan pergaulan-pergaulan bebas anak remaja zaman sekarang, muda-mudi zaman sekarang. Setidaknya dengan kemajuan zaman, kita tetap mampu menjaga identitas kita, kita tetap mampu menjaga integritas kepercayaan kita tetap mampu menjaga bahwa aku ini sudah ditebus dengan luar biasa, aku kudus, dan di tengah kehancuran perkembangan zaman ini pun terhadap muda-mudi, kita tetap mampu menjaga kekonsistenan. Aku sudah diberkati, maka aku harus pun bisa menjadi berkat. Boleh kita men-sharingkan di runggun kita masing-masing untuk membuat aksi perkunjungan terhadap muda-mudi ataupun orang yang sudah terjangkit narkoba, yang sedang berjuang untuk terlepas daripada narkoba. Biarlah perkataan kita, kunjungan kita, doa kita, aksi kita ini semakin menyadarkan bahwa dia tidak sendiri untuk bangkit. Dia dibantu oleh kita yang masih peduli terhadap mereka. Mungkin saja banyak dari mereka yang sudah tidak dipedulikan oleh keluarganya, tidak dipedulikan oleh orang sekitarnya. Tapi dengan kita menyadari bahwa kita sudah terlebih dahulu diberkati, maka kita sudah menjadi berkat bagi mereka ketika kita datang mengunjungi mereka. Jadi inilah yang boleh kita bahas tentang bahan PA kita ini. Inilah yang boleh saya sampaikan tentang bahan kita perukuran Sijore. Kita boleh berteman dengan siapapun, kita boleh berkenalan dengan siapapun, tapi jangan sampai mempermalukan Tuhan kita dari pergaulan kita. Jangan sampai memudarkan identitas kita yang sudah dipulihkan dari keberdosaan kita. Tapi marilah kita tanamkan di dalam pikiran kita supaya kita tetap hidup dalam kebaikan. Oleh karena itu, biarlah kita tetap bersaksi dalam diri kita masing-masing, teman-teman Permata. Di tengah usia kita yang masih muda sekalipun, kita dapat menjadi saksi, menjadi medianya Tuhan berkarya di tengah-tengah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan yang boleh kami rasakan. Rasul Paulus mengingatkan kepada perpulungan jemaat Korinti agar tetap menjaga dirinya di dalam perkembangan zaman yang ada. Begitu jugalah kami ya Tuhan, supaya kami tidak tergoda dengan perkembangan zaman ini. Terkadang kami tidak menyadari perkembangan zaman ini membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi hari ini kami semakin diingatkan supaya kami tetap memiliki hati yang baik, hati yang memikirkan bahwa hidup kami sudah terlebih dahulu diberkati. Maka kami pun harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa kepada teman-teman kami Permata ataupun orang-orang yang sudah terjangkit, yang sudah berjuang, yang sedang berjuang untuk terlepas daripada pergaulan dari narkoba. Kiranya Tuhan yang menuntun mereka beralih untuk kehidupan yang lebih baik. Biarlah Tuhan kami juga tetap menjaga identitas kami selaku orang percaya. Kami tidak mencurnakan nama Tuhan, kami tidak mencoret kebaikan Tuhan atas hidup kami, tapi biarlah hidup kami semakin diberkati dan kami pun senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami ingin bersaksi, kami ingin dipakai menjadi mediamu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Inilah yang boleh saya sampaikan tentang bahan PA Permata kita. Biarlah kita tetap menjaga kekudusan kita, biarlah kita tetap mampu menjaga integritas kita, biarlah kita senantiasa mampu memperhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita peduli, dengan siapa kita bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita, Permata GBKP. Selamat bersaksi, selamat berkarya, selamat menjadi medianya Tuhan.